Kembali bersama kami, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini terkait tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, yang mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos yang hingga kini belum minta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus Badan Hukum dan Pengamanan Partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, para orang-orang, terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dalam rangka libur tahun baru, pemirsa, Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur membludak. Puluhan ribu pengunjung antusias mengunjungi KBS karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Mengisi libur tahun baru 2026, sebanyak 50.000 wisatawan mendatangi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga bisa memilih kegiatan lainnya. Salah satunya seperti memberikan makanan kepada binatang tertentu. Memberi pakan jerapah menjadi salah satu favorit para wisatawan. Dengan biaya Rp100.000 per keluarga, wisatawan mendapatkan 1 keranjang sayuran untuk memberi makan 2 ekor jerapah secara langsung dan dekat. Kita sampai 20.000 pengunjung sampai jam 11 tadi. Kami berharap bisa mencapai target hari ini untuk jumlah pengunjungnya. Untuk hari ini kita targetnya minimal harus 50.000 pengunjung. Setiap tahun baru tanggal 1 Januari adalah puncak dari pengunjung. Selain jerapah, gajah, terus kemudian rusa, ada lagi yang baru yaitu feeding singa. Feeding singa kita persembahkan pada para pengunjung yang terbaru untuk membuka adrenalin kita. Selain wisata satwa, Kebun Binatang Surabaya juga terdapat lorong bawah tanah. Berhias video mapping tentang satwa, lokasi ini menjadi tempat swafoto wisatawan. Lorong bawah tanah menghubungkan Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Intermodal Joyoboyo sepanjang 172 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Libur akhir tahun, Yogyakarta masih jadi tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya wahana edukasi Taman Pintar yang menjadi lokasi paling banyak dipadati pengunjung saat libur sekolah. Tak jauh dari kawasan titik 0 km kota Yogyakarta, keramaian wisatawan terjadi di Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Berbagai wahana permainan dan alat peraga sains dipenuhi antrian pengunjung. Lokasi ini menjadi favorit bagi kalangan keluarga karena selain bermain, anak-anak pun dapat melihat dan mencoba langsung berbagai media belajar.
Pihak pengelola Taman Pintar menyebut jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai 5.000 kunjungan per harinya. Meski kondisi cukup padat, para wisatawan mengaku tetap antusias menikmati momen liburan mereka. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Kaliwisma, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah satu WNA Spanyol yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat pekan lalu. Pihak Basarnas Maumere memastikan jenazah yang ditemukan Minggu pagi adalah pelatih tim sepak bola putri Valencia, Fernando Martin Carreras. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kapal motor Putri Sakina pukul 08.47 WITA Minggu pagi. Korban ditemukan 2 km dari lokasi titik awal tenggelamnya kapal. Korban dievakuasi ke kapal SAR Punta Dewa untuk dibawa ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan akan diidentifikasi oleh tim forensik DVI Polres Manggarai Barat. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman menyebutkan jenazah yang ditemukan adalah jenazah pelatih tim sepak bola putri Valencia, Fernando Martin Carreras. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 rekannya ditemukan selamat. Upaya pencarian intensif terhadap nelayan bernama Maman yang hilang sejak 31 Desember 2025 di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menerima laporan dari seorang nelayan yang melihat sosok jasad terdampar di pesisir Pulau Semujur. Petugas SAR mengevakuasi jasad korban menggunakan kantong jenazah. Korban kemudian dibawa menuju pantai Pan Semujur sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka yang berada di wilayah Temberan. Sebelumnya, korban pergi memancing bersama 2 rekannya, namun kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tenggelam dihantam cuaca ekstrim. 2 rekannya berhasil diselamatkan nelayan lainnya, sementara korban tenggelam dan hilang sebelum ditemukan nelayan terdampar di tepi pantai. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan oleh nelayan di pesisir Pulau Semujur dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 nautical mile laut dari LKP pada 31 Desember lalu. Masyarakat dihimbau khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Januari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.